Ya, kami datang hari ini untuk meningkatkan kerjasama dengan kementerian, ya karena kerjasama PGI sudah berlangsung lama. Ketika ini masih menjadi lembaga ya, sebelum kementerian dan bahkan PGI masuk di dalam satgas lembaga dulu. Nah, kita sungguh sangat berharap bahwa lewat peningkatan kerjasama pada level kementerian, ya kita bisa bersinergi pada kapasitas yang kita punya untuk mengelola isu ini, membantu pemerintah dan stakeholder lain untuk menangani isu-isu migran. Karena ini menjadi salah satu perhatian serius dari PGI ya sekian dekade yang lalu, menyangkut ya kemanusiaan, panggilan kemanusiaan untuk melihat bagaimana pekerja migran dan keluarganya, tetapi juga panggilan kebangsaan ya untuk bagaimana tanggung jawab kita sebagai lembaga keagamaan bagi anak-anak bangsa yang akan dikirim keluar. Mereka memberikan devisa sangat besar ya untuk negara, dan kita harus memberikan perhatian yang sungguh ya kepada mulai dari skill yang mereka punya, tantangan-tantangan yang mereka hadapi di sana, keluarga yang ditinggalkan seperti apa ketika terjadi berbagai macam kasus tindak pidana, trafficking dan lain-lain, bahkan banyak yang pulang dalam bentuk jenazah. Itu juga harus menjadi perhatian gereja di dalam panggilan kemanusiaannya. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi penerimaan Pak Menteri dengan Pak Sekjen dan beberapa direktur yang terkait langsung dengan aspek-aspek di mana kami masuki juga ya pelatihan, tetapi juga shelter dan para staf khusus yang hadir hari ini. Nah, kita sudah bicarakan ya, kita menginisiasi beberapa shelter yang pernah dibangun di Batam, ada di NTT, ada di Sumba, di Sumatera. Juga kami melakukan research ya survei di gereja-gereja anggota terkait dengan isu-isu yang kita berkaitan dengan pekerja migran, dan masukan-masukan hasil survei itu juga dia bersilangan kurang lebih ya tidak jauh berbeda dengan data-data yang ada di kementerian ini ya. Jadi kita berharap ke depan MOU yang sudah ditandatangani tadi Pak Menteri katakan langsung diterjemahkan ke dalam perjanjian kerjasama PKS untuk bekerja mulai secara konkret kita membangun strategi bersama penanggulangan masalah pekerja migran ke depan. Saya kira itu bisa saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman, termasuk teman-teman di PGI dan teman-teman di shelter-shelter yang bekerja untuk menanggulangi atau menangani isu ini. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hari ini saya menerima audiensi dengan PGI dan sekaligus menandatangani MOU antara PGI dan Kementerian PDMI, terutama dalam rangka kita memperkuat ekosistem pelindungan bagi pekerja migran Indonesia, baik sebelum penempatan, ketika penempatan, sampai purna penempatan. Saya kira ini menambah kerjasama dengan mitra strategis dalam rangka kita memperkuat ekosistem itu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa memang yang menjadi PR yang paling besar kita bagaimana kita menekan, memberantas ya penempatan kerja yang non prosedural, bahkan sampai berujung kepada TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Nah, oleh karena itu tentu ini harus kita berantas. Nah, ini tidak hanya represif tetapi juga preventif. Secara preventif kita memperkuat literasi, memperkuat edukasi, memperkuat pemahaman informasi kepada masyarakat akan bahayanya korban TPPO, akan bahayanya penempatan non prosedural. Karena sudah banyak korbannya, sudah banyak yang kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat penempatan non prosedural, penempatan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat agar bekerja secara benar melewati jalur yang resmi. Nah, salah satu yang perlu dicatat bahwa bagi yang bekerja non prosedural, apalagi tidak tercatat di sistem kita, dia akan tidak dapat perlindungan oleh negara. Ya, kita tidak tahu bekerja di mana, sehingga perlindungannya, jaminan sosialnya itu tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu kita minta ini agar menjadi perhatian oleh masyarakat. Nah, kita juga menindak
sindikat-sindikat ini. Ya, sindikat-sindikat ini sekarang udah kita terperang terhadap sindikat TPPO. Nah, hati-hati sekarang bahwa hari ini dalam minggu ini aja udah 2 tersangka yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya, dan kita terus memberantas dengan seluruh kementerian, ada Des Perlindungan, ada Satgas TPPO, kemudian juga kita membangun lagi tim reaksi cepat, dan semuanya kita dalam rangka menekan itu. Jadi saya kira sekarang infrastruktur negara sudah bergerak untuk itu, oleh karena itu bagi masyarakat agar menggunakan jalur yang resmi. Kemudian kita tentu juga memberikan patroli cyber, yang mengingat kepada masyarakat tentang kita take down informasi-informasi daripada yang hoax tentang lowongan kerja yang tidak benar yang beredar di media sosial. Sekali langkah-langkah itu yang dilakukan dengan PGI, saya kira satu yang nanti akan memperkuat ekosistem ini. Saya kira itu ya informasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Ya, kita sadar betul bahwa hari-hari ini ekonomi sangat sulit ya di Indonesia. Tidak hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia harga-harga pangan tinggi, ekonomi semakin sulit, namun lapangan pekerjaan yang tersedia juga di Indonesia sangat terbatas. Saya kira 2 faktor ini menjadi pemicu yang sangat besar sehingga keluarga-keluarga di Sumatera Utara itu banyak mengirimkan anak-anaknya, bahkan mungkin yang orang tua juga ya, yang merasa tidak punya harapan lagi untuk tinggal di kampung atau di daerahnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga apapun peluang yang ada di luar negeri itu diambil aja begitu ya. Dan hari-hari ini memang fenomena yang menarik terjadi di Sumatera Utara. Angka migran atau pekerja migran yang berangkat ke Kamboja itu sangat tinggi, namun masalahnya juga banyak sekali. Masalah yang paling besar adalah kebanyakan dari pekerja migran Indonesia itu berangkat ke Kamboja itu tanpa dokumen yang jelas atau ilegal begitu ya, sehingga ini menimbulkan kalau nanti suatu saat ada masalah, dan ini sangat berisiko tinggi sekali ya, perlindungan kepada mereka itu bisa dikatakan hampir tidak ada, sehingga kalau terjadi apa-apa maka bahkan kasus-kasus yang kita lihat ketika sudah meninggal pun di Kamboja sulit sekali untuk memulangkan jenazahnya ke Indonesia. Nah, ini kan merupakan kerja bersama yang harus direspon bersama antara pemerintah, gereja, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain. Saat ini kita sedang berada di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Hari ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan menandatangani MOU bersama kementerian ini. Harapan kita adalah kebutuhan yang paling mendasar dan mendesak hari-hari ini adalah perlu ada perlindungan yang jelas dan advokasi kepada semua pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Kamboja. Maka dalam hal ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia berharap dengan tanda tangan MOU hari ini, perlindungan dan advokasi ini bisa kita jalankan bersama antara gereja-gereja, PGI, dan juga kementerian ini, juga lembaga-lembaga lainnya. Dan di lain pihak juga kita perlu mengajak seluruh sinode yang ada di Sumatera Utara secara khusus untuk memberikan lebih banyak lagi pemahaman, informasi, dan edukasi supaya semua pekerja-pekerja yang berencana pergi ke luar negeri, ke Kamboja atau ke negara lain itu tahu akses yang benar, bagaimana mengurus dan mekanisme yang benar untuk bisa bekerja di luar negeri. Jadi informasi penting, akses juga penting, dan kita berharap dengan kementerian ini beberapa hal yang sangat penting dan mendesak ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Kita doakan semoga kerjasama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dan PGI bisa berdampak luas bagi gereja-gereja di Sumatera Utara, juga bagi masyarakat yang lain. Ya, jadi terkait bahwa pekerja migran yang sudah kembali ke luar negeri yang statusnya tadi adalah ilegal dan prosedural, ini berpotensi lagi mereka akan pergi lagi ke luar negeri untuk bekerja. Hal ini memang sudah sering kami dapati ketika kami menangani pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah dari Malaysia, baik itu yang dipulangkan atau dideportasi melalui batas lintas negara di Entikong, baik mereka yang dipulangkan melalui Nunukan Kaltara, Pelabuhan, Tonantaka, baik mereka yang dipulangkan melalui Batam. Kami melihat beberapa orang saat kami wawancarai, mereka sudah berulang melakukan itu. Nah, jadi ini kenapa seseorang pekerja migran yang melakukan pengulangan secara unprosedural, dari wawancara kami kepada mereka bahwa mereka itu menyatakan dia butuh pekerjaan, sedangkan di desa, di kampung dia tidak ada pekerjaan, dan ada yang membantu mereka untuk bekerja lagi ke luar negeri. Itulah jalan yang mereka tempuh. Nah, jadi bagaimana
ini terjadi tentu ini harus secara masif kementerian lembaga yang mempunyai TUSI itu harus bersatu padu. Nah, karena kalau satu kementerian aja yang TUSI-nya terbatas, ya misalkan nih Kementerian P2MI kami sudah masif memberikan edukasi, informasi tentang bekerja secara aman. Bagaimana syarat prosedur menjadi pekerja migran yang prosedur ataupun tercatat di negara. Nah, tetapi kalau ketika sudah berangkat mereka yang sebagian masyarakat berangkat yang unprosedural, ini mereka ada juga yang memang dengan situasi ya mereka mudah aja keluar. Sempat kami tanyakan juga, ketika mereka berangkat bagaimana? Kami nggak ada persoalan. Kami di bandara juga lancar saja, kemudian di negara penempatan mereka tiba juga lancar saja. Nah, berarti memang terlihat di sini masih ada step-step yang sangat mudah untuk dilewati oleh para pekerja migran yang ilegal tadi. Nah, mungkin ini yang harus diperkuat, mulai dari hulu sampai hilir, ekosistem harus dibangun bersama kementerian lembaga dengan kewenangannya masing-masing, tapi harus bersinergi dan berkolaborasi.